Ada berapa sih warga NTT yang ada di kota Surabaya ini, Pak Nedi? Kalau warga NTT yang ada di kota Surabaya kurang Terima kasih, semangat pagi bersama Cak Effendi, berita5.com. Hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Cak Nedi. Beliau sudah cukup lama tinggal di kota Surabaya dan sekarang sedang berada di posko Cak Mahfud Arifin, yang mana sudah dideklarasikan menjadi calon wali kota Surabaya oleh 8 partai pengusungnya. Saya ingin tahu, Pak Nedi ini dari Provinsi NTT, tepatnya di mana nanti tolong dijelaskan. Ada berapa sih warga NTT yang ada di kota Surabaya ini, Pak Nedi? Kalau warga NTT yang ada di kota Surabaya kurang lebih 9.000 orang. 9.000 orang ya? Ya, itu memang karena letak Surabaya lebih dekat ke NTT, jadi kebanyakan saudara-saudara dari NTT itu kalau merantau kebanyakan tujuannya ke Surabaya dulu. Ke Surabaya ya? Ya. Nah, kelihatannya kan Pak Nedi ini sudah cukup lama tinggal di Surabaya dan sudah banyak orang tahu lah Nedi itu seperti apa, berangkat dari mana gitu. Sejak tahun berapa sih Pak Nedi di kota Surabaya ini dan sebagai apa waktu itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik. Iya, karena kita masyarakat NTT pada umumnya banyak yang masih dari remaja itu sudah mengadu nasib di kota Surabaya. Iya. Saya sendiri kebetulan tahun 81 saya sudah merantau ke kota Surabaya. Dan waktu itu saya karena masih remaja, saya ikut latihan tinju dan saya menjadi atlet tinju kota Surabaya. Atlet tinju kota Surabaya. Betul, ya. Cukup lumayan berarti waktu itu tinjunya. Ya. Adakah prestasi yang pernah diraih saat ikut bertarung di ring tinju? Memang waktu itu kebetulan saya bisa juara Kapolda Cup di kota Surabaya selama 4 tahun berturut-turut. Wah, lumayan ya. Karena waktu itu memang kerja sambil bertinju, jadi pertandingan saya hanya bisa ikut kalau di kota Surabaya aja. Nah, lumayan. Kalau di luar Surabaya memang saya tidak bisa ikut karena waktu itu sambil kerja. Begitu Cak Bendi. Apa lawannya dari intern Surabaya atau Jawa Timur atau bahkan nasional waktu itu? Oh, kalau itu intern Jawa Timur aja. Intern Jawa Timur ya. Tapi ya cukup populer lah nama Pak Nedi ini. Siap. Di samping itu Pak Nedi yang saya tahu sih bergerak di pengusaha juga ini. Usaha apa sih Pak Nedi selama ini? Memang selama ini kita berusaha di bidang pelabuhan dan pertambangan. Iya, iya. Namanya kita merantau kan harus bisa bagaimana bermanfaat di tempat kita merantau dan bermanfaat untuk sesama. Oh gitu ya. Iya. Supaya lebih banyak saudara, itu yang kita utamakan. Ya. Bisa berhasil di rantau orang gitu kan. Siap, gitu. ya. Mari kita ngopi, ngobrol pintar ini bersama Cak Effendi dan Pak Nedi. Siap. Saya melihat di Surabaya ini juga ada organisasi yang dari asal tempat Pak Nedi lahir. Ya. Apa nama organisasinya? Kalau organisasi kita di sini namanya Flobamora. Apa kepanjangannya? Flobamora itu berarti Flores, Sumba, Timor, Sagu, Rote, Alor. Itu gugusan pulau-pulau besar yang bernaung di bawah Provinsi NTT. Tapi sebetulnya masih ada lagi ya kabupaten kota lain di luar Flobamora itu? Kalau Flobamora itu sudah menyangkut seluruh NTT. Oh, mewakili ya sudah semuanya seluruh ya? NTT kan gitu. Berapa pulau besar itu kan ada sekarang kalau nggak salah 18 kabupaten kota.
Tapi saya melihat sudah memang menaungi semua. NTT ini semakin menarik ini, semakin benar gitu kan. Ya. Saya pernah juga datang ke Rote waktu itu kan. Oh, Wah, bagus sekali itu. Banyak artis, bahkan Rote itu dikenal dengan bagus cuacanya, termasuk Sana wisatanya. ada wisata ya, ada wisata gitu. Pantai Nembrala namanya. Di samping itu sekarang lagi menggerakkan garam ini ya. Garam kelihatannya lagi dipromosikan nasional ini kelihatannya. Iya. Garam memang di NTT sedang digalakkan karena lautnya di sana cukup bersih. Jadi sedang dilirik nasional ini. Ya, gini Pak Nedi, tentunya sebagai seorang pendatang dari Flobamura itu pasti juga ada positif negatifnya. Mungkin pernah ada problem dan lain sebagainya. Cara mengatasi itu semua, Pak Nedi seperti apa sebagai leader dari Flobamura itu tadi? Jadi semenjak saya merantau memang saya berusaha supaya kan ada istilah kuno. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah yang membuat kita dimanapun kita berada harus bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang ada di kota Surabaya. Itu dibuktikan dengan ya memang selama ini saya senang bergaul dengan semua kalangan di kota Surabaya ini. Jadi wajib hukumnya untuk tetap membawa nama Surabaya yang ijo royo-royo gitu ya. Itu dia. Justru dengan itu saya juga berpikir jangan kita masyarakat NTT ini hanya mau merantau di sini mencari nafkah, tapi kita juga harus bermanfaat bagi kota Surabaya pada umumnya, karena bagaimanapun kan kita setiap hari cari makan di sini. Ya gimana kita berbuat? Ya kenapa saya berpikir begitu? Karena saya kepingin kita juga berarti untuk saudara-saudara di kota Surabaya dengan saya mendirikan Sasana Tinju. Dan membina adik-adik yang putus sekolah segala macam untuk menjadi atlet agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu ya, tentunya. Itu yang paling penting. Apa nama Sasana Tinjunya apa, Pak? Kalau Sasana Tinju kita namanya UBS. Camp, ya. Di samping itu juga pegang organisasi tinju di Jawa Timur, apa namanya? Ya, kebetulan saya ketua harian Pertina Jawa Timur. Oh, Pertina Jawa Timur. Iya. Ya, artinya kita harus bermanfaat lah. Iya. Di mana kita berada. Terus ini, Pak Nedi, ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kota NTT yang ada di kota Surabaya, khususnya dan pada umumnya masyarakat kota Surabaya yang ada di tengah-tengah kota Surabaya ini. Sekarang ini lagi adanya wabah COVID-19. Ini bagaimana cara kita untuk mengantisipasi? Barangkali Pak Nedi punya kiat-kiat tersendiri sehingga bisa menularkan kepada rekan-rekan atau masyarakat kota Surabaya khususnya, dan mungkin bahkan bisa nasional. Ya, justru wabah COVID ini kan mengagetkan kita semua. Dan ini tidak mengenal usia dan tingkat ekonomi, pangkat dan segala macam. Justru itulah dimanapun kita berada, saya sering mengingatkan saudara-saudara kita, saya ketemu bahwa ini jangan sampai kita anggap remeh. Betul-betul kita harus mengikuti anjuran pemerintah bagaimana kita menghadapi new normal yang sudah dicanangkan ini. Saya kira itu memang yang paling penting untuk kita jaga bersama-sama. Utamanya mungkin ya menyiapkan tempat cuci, masker, dan jaga kebersihan gitu ya. Itu sudah di anjuran pemerintah kan semua sudah jelas. Sesuai protokol pemerintah. Itu ya. Flobamura, sebetulnya menarik juga ya nama Flobamura ya. Ibarat bunga yang mekar gitu ya. Nah, padahal itu singkatan kan, betul. Ini Flobamura ada 9.000 masyarakat
yang ada di kota Surabaya. Konon ceritanya ada juga yang itu kan dukungan kepada salah satu calon wali kota. Itu ke siapa dan bagaimana, Pak Nedi? Jadi memang begini, kita apalagi kita masyarakat yang merantau, kita memang harus pintar-pintar menilai kira-kira figur mana yang bisa menampung aspirasi kita, artinya orang-orang yang merantau ke sini. Iya. Menurut hemat saya memang Cak Mahfud Arifin ini salah satu figur yang memang kita anggap memenuhi syarat untuk itu, dengan alasan kan Pak Mahfud Arifin seorang purnawirawan Polri yang jelas betul sudah bertugas ke hampir semua wilayah di Indonesia. Iya. Minimal Pak Mahfud Arifin sudah menguasai budaya daerah di mana pernah bertugas. Jadi untuk pendekatan-pendekatan secara budaya, secara sosial itu saya kira lebih gampang. Yang mana Surabaya mungkin berbagai suku mungkin ada di kota Surabaya, betul ya? Gitu ya. Kalau mungkin kita artinya kalau kita mau hitung orang NTT di Surabaya mungkin paling banyak dari suku-suku lain, karena kita memang paling dekat. Betul. Itulah. Ini apa sih yang paling menarik buat Pak Nedi sehingga menjatuhkan pilihannya ke Pak Mahfud Arifin? Sosok Mahfud Arifin di mata Pak Nedi seperti apa? Jadi begini, yang membuat saya menarik, saya kan sudah tahun ke 39 mau tahun ke 40 di kota Surabaya. Jadi semua perkembangan pembangunan, ekonomi segala macam saya kan ikutin. Iya. Nah, yang membuat saya tertarik itu karena waktu Pak Mahfud Arifin menjadi Kapolda itu ada satu perubahan yang betul-betul signifikan. Iya. Masjid bisa dibangun dengan begitu megah. Gitu. Polda bisa dibangun dengan begitu megah. Nah, inilah yang saya pikir sosok yang memang pantas untuk menjadi pemimpin. Bisa merakyat apa begitu? Artinya merakyat dan memang kita tahu bahwa Cak Mahfud Arifin kan orang Surabaya. Artinya jiwanya Surabaya dan kita semua sudah tahu kalau Surabaya itu gimana sih pribadi dan kiprahnya kita semua udah tahu. Putra Jawa Timur lagi gitu ya. Itulah. Makanya ini yang alasan utama kenapa saya tertarik ke sosok Cak Mahfud Arifin ini. Oh gitu. Jadi ini sudah tidak bisa ditawar lagi ya. Tentunya ya kita belum tahu lah siapa sih sosok calon wali kota dari lawan politiknya Cak Mahfud Arifin gitu kan. Betul. Tapi secara ukuran ke masyarakat sampai sejauh mana ini dukungannya? Ada 8 partai, berarti gimana hitung-hitungannya Pak Nedi? Kalau hitung-hitungan secara kasar ya artinya kita udah bisa tahu bahwa 8 partai itu konstituennya berapa persen. Gitu. Iya kan itu aja maksudnya yang realistis aja. Ini yang saya kira, tapi politik kan kita tidak bisa betul. menghitung dengan artinya dengan begitu mudah. Lawannya nanti sekecil atau sebesar apapun tetap mau bertanding harus siap untuk bekerja. Itulah ya. Ini di luar penguatan Cak Mahfud Arifin, tentunya Pak Nedi juga punya cara tersendiri untuk mensosialisasikan Cak Mahfud Arifin ke masyarakat Pulau Mamura atau ke masyarakat umum yang ada di kota Surabaya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nedi selama ini? Jadi saya kira kita semua tahu bahwa masyarakat Surabaya ini kan homogen. Jadi
setiap kita di mana saya berusaha menyuarakan iki loh ono calon wali kota arek Surabaya ya Gitu ya. dan tanggapan dari masyarakat yang saya temui hampir 80% mengenal Pak Mahfud. Tinggal bagaimana kita menyampaikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Cak Mahfud. Itu ya. Gitu. Ya. Di samping itu Cak Mahfud Arifin kemarin itu pas Pilpres itu banyak gambar-gambarnya di seluruh Jawa Timur kalau nggak salah waktu itu. Sebagai apa beliau pada saat itu? Ya, kita semua tahu bahwa berat perjuangan Pak Mahfud Arifin kan Pak Jokowi cukup menang besar lah, intinya itu di Jawa Timur. Nah, ini mungkin salah satu modal dan terbukti bahwa Cak Mahfud Arifin itu seorang yang pekerja keras. Ini yang perlu kita dukung bersama bagaimana untuk memajukan kota Surabaya lah, ke depan. Gitu ya, terima kasih Pak Nedi. Ada hal lain yang mau disampaikan barangkali? Saya kira ngobrol ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Berita 5 yang sudah menyiapkan waktu untuk kita ngobrol pintar, karena ini akan menambah wawasan, wacana bagi masyarakat Surabaya, terutama keluarga besar Flowamora yang akan menentukan pilihan pada bulan Desember nanti. 9 Desember ya. 9 Desember 2020. Ya. Terima kasih. Itulah ngopi bareng Cak Nedi di tengah COVID-19. Tetap kita harus menjaga kebersihan, tetap pakai masker dan cuci tangan agar kita terlepas dari COVID-19. Bersama Cak Effendi, berita5.com, tetap semangat. Semangat.